Ya, enggak juga sih. Saya sih cuma bisa kerja. Hai Moviers, terima kasih udah mampir lagi ke channel Film Moviers. Kali ini kita akan membahas salah satu film komedi terbaik Indonesia yang berjudul Cek Toko Sebelah. Yuk, kita mulai bahas ceritanya dan ditunggu ya kesimpulan GW di akhir review. Diceritakan Ko Afuk, seorang duda parubaya yang mempunyai usaha toko sembako. Ko Afuk juga mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung bernama Yohan, seorang mantan narapidana yang sedang memulai usaha fotografernya dan sudah beristri. Lalu ada Erwin, si anak bungsu yang sukses dengan karirnya dan akan segera dipromosikan untuk menduduki posisi direktur di perusahaannya. Menjalani rutinitas sehari-hari, Ko Afuk selalu dibantu oleh 5 karyawannya yang setia, yang bernama Yadi, Ojak, Naryo, Kuncoro, dan Amiel. Suatu hari, Yohan datang ke toko untuk bertemu dengan Ko Afuk ayahnya. Yohan datang untuk meminjam uang yang akan dipakai untuk usaha fotografinya. Di saat bersamaan, Erwin juga menelpon dan memberitahukan bahwa dirinya tidak bisa datang pada acara makan malam Natal nanti. Ko Afuk sedih. Makan malam pun tiba. Ko Afuk, Yohan, dan istrinya makan malam bersama. Di saat makan malam tersebut, tiba-tiba Ko Afuk pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Saat di rumah sakit inilah Ko Afuk mengatakan bahwa dirinya ingin pensiun dan mau menyerahkan toko sembakonya untuk Erwin sebagai penerusnya. Yohan, sebagai anak sulung, mendengarkan itu dan merasa sedih dan kecewa. Tapi Yohan berusaha sabar untuk menerimanya. Sedangkan Erwin yang sedang naik karirnya malah keberatan untuk meneruskan usaha toko Ko Afuk. Dan pacar Erwin juga tidak setuju apabila Erwin menjaga toko tersebut. Tapi pada akhirnya Erwin terpaksa menerima tawaran ayahnya dan dia mau mencoba menjaga toko tersebut untuk 1 bulan karena Erwin tidak ingin penyakit ayahnya tambah parah. Wah, traktir pizza! Ko Afuk begitu senang mendengar kabar kalau Erwin mau mencoba 1 bulan untuk menjaga toko sembakonya. Tibalah hari pertama Erwin menjaga toko tersebut. Erwin pun dikenalkan ke Naryo, Kuncoro, Ojak, Yadi, dan Amiel. Hari-hari pun berlalu dengan kejadian-kejadian lucu yang beragam, seperti Naryo yang jatuh hati dengan Erwin, atau Kuncoro yang masih berusaha memikat hati pegawai toko sebelah. Ada Ojak dan Yadi yang membantu Ko Afuk untuk memenangkan display produk terbaik, dan lainnya. Suatu hari, istri Yohan bertemu dengan mantannya dan ditawarkan untuk membuka toko kue bersama-sama di Jogja. Tentu saja, tawaran yang menarik karena toko kue adalah impian istri Yohan. Tapi di sisi lain, dirinya ragu karena harus ke Jogja dan bekerja sama dengan mantannya. Di hari yang bersamaan juga, datanglah developer tanah yang dari dulu berusaha untuk merayu Ko Afuk menjual tokonya. Tapi dari dulu pula, Ko Afuk selalu menolak untuk menjualnya. Secara rutin, Yohan dan istrinya pergi berziarah ke makam ibu Yohan. Yohan selalu bercerita apapun di makam ibunya, termasuk bagaimana Erwin bisa bekerja dengan cepat di toko,
atau cerita tentang keadaan Ko Afuk sekarang, atau cerita pekerjaan dia sebagai fotografer, dan sebagainya. Pada kesempatan ini juga, istri Johan bercerita kepada Johan tentang tawaran buka toko kue dari mantan pacarnya. Istri Johan menerima keputusan Johan untuk menolak tawaran itu karena masih banyak hal di Jakarta yang masih belum bisa ditinggalkan. 1 bulan telah berlalu. Saatnya Erwin kembali bekerja ke kantor untuk menduduki posisi jabatan sebagai direktur. Ini adalah waktu yang susah bagi Erwin untuk memberitahukan ke ayahnya bahwa dirinya tidak bisa meneruskan usaha toko sembako Ko Afuk. Ko Afuk begitu sedih mendengar keputusan Erwin. Dan dengan berat hati sekali, Ko Afuk akhirnya memutuskan untuk menjual tokonya yang penuh dengan kenangan itu. Ko Afuk pun juga dengan terpaksa harus memberhentikan karyawan-karyawannya yang sudah setia bekerja untuknya. Begitu sedihnya Ko Afuk karena terpaksa harus menjual tokonya yang penuh kenangan tersebut. Ko Afuk jatuh sakit kembali dan harus dirawat di rumah sakit. Johan marah dan berdebat dengan Erwin. Masing-masing dari mereka tidak mau disalahkan karena kambuhnya penyakit Ko Afuk. Akhirnya mereka bersama-sama menemui developer itu untuk membatalkan kontrak jual beli toko. Tentu saja, sang developer menolaknya. Di saat di kantor developer itu, Erwin menyadari sesuatu, bahwa sang developer adalah orang yang genit walaupun sudah beristri, dan sering melecehkan sekretarisnya yang dipaksa menggunakan pakaian yang seksi. Erwin dan Johan lalu meminta bantuan sekretaris tersebut untuk menjebak sang developer itu. Misi menjebak sang developer yang dilakukan oleh Johan dan Erwin berhasil. Dan sekarang mereka punya foto sang developer yang seolah-olah sedang tidur dengan sekretarisnya. Rencananya foto ini akan diberikan ke istri developer jika sang developer tidak membatalkan kontrak jual belinya. Akhirnya sang developer setuju untuk membatalkan kontrak jual beli tersebut. Erwin menyampaikan kabar gembira ini ke pacarnya. Tapi pacarnya bereaksi dingin karena menurut pacarnya, selama toko itu masih ada, Erwin akan selalu diribetkan dengan urusan-urusan toko, dan itu malah bisa menghambat karir Erwin. Mendengar itu, Erwin marah dan meninggalkan pacarnya. Pacar Erwin pun lalu curhat kepada istri Johan tentang masalahnya dengan Erwin. Istri Johan menasihati pacar Erwin untuk bisa menerima keputusan Erwin, karena Erwin dan kakaknya hanya hendak membuat ayahnya Ko Afuk bahagia. Di saat Ko Afuk terbangun, Erwin memberitahukan tentang kontrak toko yang tidak jadi dijual. Ko Afuk akhirnya membuat keputusan bahwa sudah saatnya toko ini diserahkan ke Johan. Toko sembako itu pun dirubah menjadi toko kue untuk istri Johan, dan separohnya lagi menjadi studio foto untuk Johan. Erwin bisa meneruskan karirnya di posisi baru, sedangkan Ko Afuk sudah bisa menikmati hari pensiunnya. Oke, sekarang kesimpulan GW ya. Wow, Ernest Prakasa. Dia sukses membuat film komedi keluarga yang berkelas. Ini salah satu film komedi yang lo mesti nonton. Jokes-jokesnya seger. Nggak harus pakai slapstick komedi, nggak harus pakai begitu banyak cewek-cewek seksi. Cukup dengan smart-smart jokes yang begitu menghibur dan nggak jayus. Ya, film ini sepertinya kayak
panggung stand up comedy. Banyak stand up comedy yang muncul di sini. Gua pribadi kasih film ini cap mesti nonton. Must seen film. Dan film ini gua kasih nilai di angka 8. Sekali lagi, well done Ko Ernest. Terima kasih ya udah nonton reviewnya. Jangan lupa di subscribe dan di share ya. Terima kasih.